Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita jemaat GKPI Resort Padalarang, jemaat Padalarang dan juga jemaat Raja Mandala akan melaksanakan kebaktian minggu kita 24 Mei 2020. Sekalipun masih dilaksanakan di rumah kita masing-masing karena pandemi COVID-19, tapi kita yakin dan percaya bahwa kuasa Allah, kuasa Roh Kudus tetap menyertai kita di dalam setiap kegiatan kerohanian kita, terutama dalam ibadah yang kita laksanakan setiap minggu. Kiranya Tuhan tetap memberikan damai sukacita kepada kita semua, dan marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah kita. Shalom untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah minggu Eksalti. Dengarkanlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Jemaat Tuhan, kami undang untuk memasuki saat teduh kita mulai. Selesai. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena demikianlah firman Tuhan, sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada Aku, maka Aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau tidak
Tuntunlah kami, supaya kami menyambut kebenaran janji-Mu dengan status setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras, supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250K ayat 1 dan 3. ayatnya yang ke-7 sampai dengan 14. Marilah kita baca secara responsorial. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepada aku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerahkan aku sesat dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan tegaklah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 3 dan 4.
saat teduh dimulai. Selesai, kita persatukan doa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang dengan dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari nyanyian Hidup Jemaat nomor 38 ayat 1 dan 5. Sebagai petunjuk hidup baru untuk kita yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan
melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayatnya yang pertama. Jemaat Tuhan, marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu dan salam bagi kita semua, seluruh jemaat Tuhan. Pada hari ini yang kita sedang beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita seutuhnya, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus selalu yang menyertai kita dan selalu memberikan kita sukacita yang luar biasa hingga pada hari ini kita tetap boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan membacakan atau menyampaikan buat jemaat, buat seluruh jemaat. Yang pertama kami sampaikan, pada saat ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing, di mana sesuai dengan anjuran dari pemerintah bahwa kita adalah salah satu gereja yang ikut serta mengikuti aturan yang sudah diberikan di tengah-tengah negara kita ini. Oleh sebab itu, kiranya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di negara kita ini tidak menyulitkan atau tidak mengurangi rasa syukur sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami sampaikan bahwa di jemaat kita melalui PKJ kita telah mengadakan yaitu kunjungan kasih, melalui kita memberikan bantuan bagi jemaat kita yaitu jemaat GKPI Raja Mandala. Ada sebanyak 11 keluarga yang boleh kita datangin, kita mengurangi beban yang sedang dirasakan oleh jemaat Tuhan, yaitu dengan memberikan sembako dari jemaat Tuhan, dan kita juga mendapatkan bantuan dari pendeta Resort, dan itu juga sudah kami salurkan bagi jemaat Tuhan yang sangat terdampak akan COVID-19 ini. Kemudian kami sampaikan juga, jemaat kita juga sudah menjalankan berikut dengan
dengan pendeta resort, yaitu pendeta Helmi, di mana di hari-hari yang lalu kami juga menjalankan bantuan langsung berupa sembako bagi para penatua yang ada di jemaat GKPI Raja Mandala. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih bagi seluruh korwil wilayah 11 yang sudah boleh memperhatikan kami seluruh pelayan yang ada di setiap jemaat, dan juga bagi PHR yang ada di Resort Padalarang yang juga sudah boleh ikut serta memberikan dan menyampaikan bantuan yang sudah kami terima di jemaat kami, jemaat GKPI Raja Mandala. Selanjutnya kami sampaikan melalui warga jemaat ini, hampir 2 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan juga pendeta resort melalui jemaat kita juga memberikan tata ibadah melalui WA, baik WA group dan mungkin WA melalui pribadi. Sementara ini itu masih kita lakukan di rumah kita masing-masing untuk ibadahnya, dan kemudian kami sampaikan dan kami himbau, berhubung karena kita ibadah di rumah kita masing-masing, untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan melalui kerelaan hati kita masing-masing di rumah kita masing-masing, agar bisa kita serahkan ke bendahara jemaat, atau bila jemaat merasa tidak bisa atau kehalangan untuk mengantarkannya, supaya boleh menghubungi PHJ agar kami boleh menjemputnya ke rumah jemaat masing-masing. Selanjutnya kami sampaikan pada saat ini bahwa kiranya kita seluruh jemaat Tuhan, bila ada kita yang saat ini sedang merasakan sakit di rumah, memerlukan bantuan dari jemaat kita jemaat GKPI Raja Mandala melalui PHJ, kami mohon agar seluruh jemaat Tuhan boleh menghubungi kami, dan kami akan membantu seluruh jemaat Tuhan untuk boleh menyelesaikan segala sesuatu permasalahan yang boleh kami bantu. Untuk itu, pada saat ini warga jemaat yang kami sampaikan pada saat ini, kiranya jemaat Tuhan boleh memakluminya akan keadaan kita pada saat ini. Bertemu muka, ya mungkin setelah menutupi saat ini harus kita stay dulu di rumah. Kita percaya Tuhan pasti akan memberikan waktu yang terbaik untuk kita boleh bersuka cita bersama-sama di gereja Tuhan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian warga jemaat yang boleh kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan semesta alam, Allah yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puja-pujian sembah kami pada hari ini ya Bapa adalah hanya untuk demi kemuliaan nama-Mu yang Maha Kudus itu. Oleh karena itu ya Bapa, dalam ibadah kami saat ini, biarlah kiranya kami persembahkan kehadirat Tuhan melalui puji-pujian, melalui nyanyian, melalui nyanyian kami, hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapak. Dan pada hari ini juga di dalam pertemuan ibadah kami di mezbah-Mu yang kudus ini Tuhan, kami semua datang di rumah kudus-Mu ini untuk membawa segala beban dalam kehidupan kami. Kami ingin menumpahkannya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Karena di mana pada saat ini ya Bapak, seluruh dunia menghadapi masa-masa yang sangat sukar, terlebih di dalam jemaat Raja Mandala ini dan juga resort ini Tuhan.
yang mengalami godaan daripada serangan virus COVID-19 ini. Oleh karena itu ya Bapak, pribadi senantiasa berjalan dalam kegelapan yang tidak menentu arah akan langkah dan tujuan kami. Karena di mana virus ini Tuhan menyerang setiap pribadi dan juga membawa kesengsaraan yang sangat luar biasa di seluruh dunia ini, termasuk jemaat mendalam ini. Ya Allah, sungguh kami tidak akan tahu hal itu akan terjadi di tengah dunia ini. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah ibadah kami ini, kami datang dengan hati semua sujud di hadapan kaki-Mu yang kudus untuk meminta dan memohon agar kiranya Bapa senantiasa melindungi kami, menemani kami, dan mengajar kami akan apa yang terjadi pada saat ini. Kami tidak akan meminta virus itu berlalu, tetapi kami meminta akan kekuatan daripada Tuhan, sebagaimana juga hamba-Mu yang Tuhan buatkan, di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dibawa ke dalam perapian. Bukankah Tuhan mematikan api itu supaya tidak bersiul? Tetapi biarlah api itu menyala, tetapi hamba-Mu selamat, yang sudah dibakar tapi tidak mengalami apa-apa. Bahkan sejumlah rambut pun mereka tidak akan merasakan hal itu terjadi. Demikian juga jemaat ini ya Bapak. Biarlah kami boleh kuat melalui peristiwa kejadian ini, dan biarlah senantiasa melalui ibadah kami pada saat ini, sekalipun rumah masing-masing yang dilaksanakan setiap keluarga. Tetapi kami akan percaya bahwa arah dalam Yesus tidak mengenal waktu dan tempat. Tuhan selalu hadir bagi orang yang rendah hati memanggil nama Tuhan hadir. Oleh sebab itu ya Bapak, biarlah kiranya jemaat ini boleh dikuatkan kembali, diteguhkan kembali Tuhan akan iman kami, agar supaya kami semakin dekat kepada Tuhan. Dan kami senantiasa tidak akan takut berjalan di tengah terjadinya COVID ini Tuhan. Dan biarlah kami merasakan sukacita yang dari Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, kelak nanti itu berlalu, bahwa kami tetap kuat, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami kembali sebagaimana biasanya, dan kehidupan kami kembali kami jalani sebagaimana biasanya, dan kami akan bersukacita untuk senantiasa menjalani kehidupan kami ini. Kami berdoa juga ya Bapak untuk sidang jemaat-Mu pada saat ini, dan juga mereka yang mungkin mengalami kelimpangan dan kebingungan atas apa yang mereka alami pada saat ini Tuhan. Mereka banyak yang ter-PHK, mereka banyak yang berhenti dari pekerjaan, dan mereka dilanda oleh kerisauan dan kekhawatiran. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah ibadah setiap keluarga pada saat ini Tuhan, sebab Tuhan berfirman bahwa kami akan mencari dahulu kerajaan-Mu, sehingga segalanya akan Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah jemaat-Mu ini Tuhan berkati dan kuatkan dalam menghadapi tantangan kesukaran pada saat ini, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah jauh dari kami. Dan biarlah peristiwa ini Tuhan adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan semakin dekat, dan semakin dekat, dan semakin mengerti akan setiap peristiwa yang terjadi dalam dunia ini. Tetapi kami akan percaya
bahwa Tuhan Yesus Raja Gereja yang kami sembah senantiasa selalu bersama-sama, memegang erat tangan kami pribadi lepas pribadi, melindungi kami, membawa kami kepada ketenangan hati dan jiwa, sehingga apa yang terjadi biarlah itu terjadi. Tetapi sukacita yang daripada dan iman kami yang semakin bertumbuh kepada Tuhan boleh semakin dirasakan suatu sukacita yang senantiasa membawa kami kepada kekuatan itu. Dan biarlah kiranya melalui ibadah ini kami juga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, di mana para hamba-Mu pada saat ini yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini, yang akan memberikan pencerahan bagi sidang jemaat ini melalui hikmat yang daripada Tuhan sendiri, sehingga di dalam keimbangan dan juga kerisauan ketika kami dalam menghadapi tantangan COVID-19 ini senantiasa boleh kami dengarkan. Dan kami dasari dalam iman kami melalui pencerahan dan hamba-Mu, yaitu pendeta Bapak ini pada saat ini. Dan biarlah kiranya hamba-Mu ini Tuhan boleh juga menjadi suatu kekuatan di dalam mengayomi gereja Resort Padalaran dan Gereja Mandala ini, memberikan penguatan bagi setiap pribadi dan juga para pelayan, memberikan pengharapan melalui firman yang akan diteguhkan melalui penyampaian hamba-Mu ini, sehingga kami tidak akan gentar dan goyah dalam menghadapi situasi saat-saat seperti ini. Dan biarlah melalui ibadah ini Tuhan, hamba-Mu menyampaikan firman ini boleh kami terima dan kami renungkan, dan biarlah hamba-Mu memberitakannya di dalam beberapa Roh Kudus Tuhan kira-kira, sehingga pendeta kami ini boleh menyampaikannya di dalam ketenangan hati. Terpujilah nama Bapa. Sungguh banyak ya Tuhan doa yang masih ada yang akan kami tutupkan dalam doa permohonan ini dari dalam Yang Maha Kudus. Tetapi kami dan percaya bahwa Allah di dalam Yesus menjadi setiap bagian rohani kami, sehingga apapun yang kami butuhkan Tuhan sudah mengetahui. Oleh karena itu ya Bapak, sempurnakanlah ketidaksempurnaan terlebih lagi di dalam dua sepakat permohonan ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh menyempurnakan, sehingga kami menerima apa yang kami minta di dalam kasih Tuhan dan di dalam kerendahan hati kami memohon. Kiranya Tuhan selalu mengasihi jemaat ini di dalam kasih-Mu yang kekal itu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 164, ayatnya yang pertama dan yang kedua.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan dan yang terutama menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari Kamis kemarin tanggal 21 Mei kita telah merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyediakan tempat bagi kita untuk kita orang-orang yang percaya ketika kembali kepadanya kita bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu perkenankan saya menyampaikan sekali lagi selamat merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu kita adalah minggu Eksaudi. Dengarkanlah Tuhan seruan yang disampaikan. Dan tema kita minggu ini, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Bapak Ibu mungkin pernah melihat orang buta. Mereka bisa menghitung uang, mereka bisa membedakan uang. Mereka juga bisa membalas WA atau SMS. Ternyata mereka diajarkan juga tentang teknologi. Dan ada beberapa gadget atau handphone yang memang menyediakan fasilitas untuk orang buta. Sekalipun mereka tidak bisa melihat huruf-huruf yang ada di keypad handphone, tetapi mereka bisa mendengarkan suara. Karena ada aplikasi dari message yang bisa diterjemahkan ke dalam suara. Saya punya sebuah kesaksian, punya cerita yang pernah saya alami. Waktu itu ketika saya sedang fikar di Bandung Barat, di situ ada sebuah yayasan namanya Wiataguna. Yayasan ini adalah tempat orang-orang tunanetra. Singkat cerita, waktu itu sebelum kami masuk ibadah jam 11, jam 10 saya sudah sampai. Supaya mengisi waktu, saya duduk di depan lapangan yang ada di Wiataguna. Beberapa saat kemudian datanglah beberapa orang buta dan mereka bermain bola di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang menarik waktu itu ketika saya melihat mereka. Apa bisa mereka main bola? Bagaimana ketika seseorang dia menendang bola ke utara, lalu yang lainnya larinya ke selatan. Tetapi ternyata perkiraan saya itu keliru, Bapak Ibu. Ketika ada seseorang yang menendang bola, maka otomatis semua orang lari, orang buta ini lari ke arah bola yang ditendang. Saya masih bingung, kenapa mereka bisa tahu bola yang ada ke utara waktu ditendang? Mereka tidak lari ke selatan. Dan untuk beberapa saat saya melihat mereka main bola.
Di mana bola itu berada, disitulah mereka bergerombol lalu menuju ke bola. Singkat cerita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertanya kepada seorang bapak yang saya yakin mungkin itu pengurus dari Yayasan Wiata Bunda, yang juga pada saat itu sebagai wasit dari permainan bola yang dilakukan oleh orang-orang buta ini. Ternyata di dalam bola itu dikasih masuk pasir. Jadi ketika ditendang, bola itu dia akan berbunyi. Jadi mereka sekalipun tidak melihat, tapi mereka mendengar. Bola itu ditendang ke utara, maka pasir yang di dalam bola plastik ini dia akan bunyi. Itulah yang mereka ikuti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah saya tahu, oh ternyata ada strateginya yang dibuat sehingga mereka tahu arah bola. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, setelah mereka selesai main bola, mereka pergi ke salah satu tempat yang jual gorengan. Saya juga di sana, saya kemarin ini kalau main bola mungkin mereka masih bisa akalin sama pasir. Saya juga ikut di sana, saya duduk, saya pesan kopi dan juga makan gorengan. Lalu sama tukang gorengan bilang begini ketika ditanya oleh salah seorang tunanetra ini, berapa Mang? Lalu dibilang 2.000 perak. Yang menjadi perhatian saya, benar nggak dia kasih 2.000? Dia ambil uang dari dompetnya, di situ ada 5.000, ada 10.000, ada 1.000 dan ada 2.000. Ternyata dia bisa membedakan antara 1.000, 2.000, 5.000 dan 10.000. Ada tanda-tanda khusus di uang itu, sehingga orang buta ini dia bisa membedakan. Padahal saya sudah lebih pasti ambil salah, tapi ternyata tidak. Dia ambil sesuai dengan harga yang harus dia bayar, yaitu 2.000 perak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cerita kesaksian saya ini menyambut dengan orang tunanetra yang kita menganggap bahwa ketika mereka tidak bisa melihat, maka mereka tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi ternyata tidak. Mereka tidak bisa melihat, tetapi indera pendengaran mereka dan indera yang lain itu berfungsi dengan baik. Ini juga yang dialami oleh 2 orang buta yang pada saat itu duduk di jalan luar kota Yeriko. Jadi Yesus dan orang banyak baru turun dari kota Yeriko menuju ke Yerusalem. Jalan itu harus dilewati oleh Yesus. 2 orang buta ini pasti sudah tahu siapa Yesus dan apa yang telah Yesus lakukan. Mujizat-mujizat, kabar baik yang telah disampaikan oleh Yesus. Jadi ketika mereka mendengarkan Yesus lewat, maka berserulah mereka kepada Yesus sesuai di dalam pembacaan kita tadi dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Di dalam ayat 30 dikatakan ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Mereka tidak melihat, tapi mereka mendengar bahwa Yesus akan lewat di depan mereka. Dan mereka berseru kepada Yesus, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Orang yang mengalami kekurangan di salah satu bagian indera tubuhnya bukan atau tidak akan kehilangan indera-indera yang lain. Indera yang lain itu akan berfungsi dengan sangat efektif ketika salah satu indera tidak berfungsi dengan baik. Mereka boleh buta, tetapi pendengaran mereka tentang Yesus tidak terhalang. Ketika mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi di situ ada orang banyak yang turun bersama yang berjalan dengan Yesus dari Yeriko menuju ke Yerusalem. Mereka makin keras berseru sehingga orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau
arti seruan, berseru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya memanggil dengan suara nyaring. Lalu berseru juga mempunyai pengertian ajakan atau mengajak. Lalu seruan juga mempunyai pengertian peringatan. Dan yang terakhir, seruan itu juga bisa berupa doa. Jadi ketika mereka berseru memanggil Tuhan dengan suara nyaring, itu juga berarti bisa memanggil Tuhan dan juga bisa menyampaikan doa mereka. Jadi seruan itu dia mempunyai pengertian panggilan dengan suara nyaring, ajakan, peringatan, dan doa. Itu semua. Jadi ketika dua orang ini berseru memanggil Tuhan, maka mereka memanggil dengan suara nyaring yang kedua kali, karena yang pertama mereka ditegur oleh orang banyak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mempunyai banyak pengikut, banyak orang yang bersama-sama dengan Yesus, berbagai golongan. Ada yang terpelajar, ada penggembala, ada seorang nelayan, ada seorang petani, ada seorang penggarap, ada pemungut cukai, ada orang kaya, ada orang miskin, ada yang sedang dalam penderitaan dan pergumulan, ada juga dari kaum atau kelompok garis keras yang selalu mengadakan perlawanan terhadap penjajahan bangsa Romawi. Dari kelompok yang bersama Yesus dengan berbagai macam alasan dan tujuan. Ada yang ingin dekat dengan Yesus, ada yang penasaran dengan semua yang Yesus lakukan, ada yang berharap Yesus bisa mengatasi semua persoalan yang sedang mereka hadapi, ada yang mengharapkan supaya Yesus bisa mengadakan sebuah revolusi terhadap kekaisaran Romawi, ada juga yang mengharapkan kasih sayang, ada yang mengharapkan belas kasihan Yesus. Ada yang sekedar ingin tahu benarkah Yesus itu Mesias atau anak Allah. Ada yang ingin melihat mujizat, dan ada yang ingin jadi saksi apa yang Yesus lakukan. Di tengah ramainya orang banyak yang mengikut Yesus, di pinggir jalan tempat Yesus akan lewat, seperti yang saya katakan tadi di atas, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, dan mereka berseru memanggil Yesus. Kedua orang buta ini tidak meminta harta benda, tetapi mereka minta kesembuhan dari Yesus. Mereka berseru kepada Tuhan. Kedua orang buta tahu menggunakan peluang yang ada, yang mungkin tidak akan terulang lagi. Mereka menggunakan kesempatan yang ada. Mereka berperilaku bijak. Mereka tidak menunggu, mereka tidak bertanya, tetapi mereka berseru kepada Tuhan. Dan itulah waktu yang tepat bagi kedua orang buta ini. Karena sejak perjalanan Yesus dari Yeriko menuju Yerusalem, di dalam Alkitab Yesus tidak kembali lagi ke jalan yang sama. Karena ketika Yesus masuk ke Yerusalem, disitulah saatnya Yesus diserahkan. Jadi kedua orang buta ini tahu peluang menggunakan waktu yang ada. Mereka tidak takut, mereka tidak malu ketika mereka ditegur oleh orang banyak. Mereka mau memakai kesempatan pada saat itu. Mereka tidak mau nanti besok saja atau bulan depan nanti Yesus lewat baru mereka meminta. Mereka tahu bahwa peluang kesempatan yang baik itu tidak akan terulang yang kedua kali. Sehingga mereka berseru kepada Yesus sekalipun mereka ditegur oleh orang banyak. Kedua orang buta ini memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita. Seruan kedua orang buta itu, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Seruan ini muncul sebanyak 2 kali di dalam ayat 30 dan ayatnya yang ke-31. Ada 4 hal yang perlu kita teladani dari kedua orang buta ini. Yang pertama, mereka berseru dengan kesungguhan hati. Mereka tidak mau terhalang oleh banyak orang yang menghalangi mereka. Semakin keras mereka berseru kepada Tuhan, seruan mereka, pergumulan mereka dalam kedutaan serta semangat yang kuat dalam doa dan harapan kepada Allah, membuat Allah dalam Yesus Kristus memiliki belas kasihan kepada mereka.
Jadi kesembuhan hati mereka tidak mau terhalang. Yang kedua, yang patut kita teladani dari kedua orang buta ini adalah kerendahan hati di dalam seruan dan doa mereka kepada Tuhan Yesus. Kasihanilah kami. Kedua orang buta ini miskin, tetapi mereka tidak meminta emas, perak, atau kekayaan, melainkan mereka meminta dan memohon, kasihanilah kami. Belas kasihan Allah atas kebutaan yang sedang mereka alami. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka memiliki iman dalam doa dan seruan mereka. Ini nampak dalam gelar yang mereka berikan kepada Yesus, Tuhan Anak Daud. Mereka mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Oleh sebab itu Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan mereka. Dalam doa kita harus menempatkan Yesus pada kedudukan yang tertinggi. Kedua orang buta ini tahu bagaimana mereka harus bersikap dan memanggil Yesus. Mereka memberikan gelar kepada Yesus, Tuhan Anak Daud. Dan yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih, tetap tekun dalam doa dan seruan kita. Sekalipun mereka dihalang-halangi oleh orang banyak, tetapi mereka tetap berseru, bahkan dengan suara yang semakin keras. Kedua orang buta tidak mau terhalangi oleh banyak orang itu. Mereka tidak mau segala harapan akan kesembuhan mereka dihalangi oleh orang-orang yang menyuruh mereka diam. Orang banyak merasa terganggu dengan teriakan mereka. Orang banyak tidak mau kalau Yesus itu terganggu atas kedua orang buta ini. Tetapi mereka tidak mau dan mereka tetap berseru dengan suara yang semakin keras memanggil Yesus, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan Yesus memanggil mereka seperti yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Perjalanan Yesus menuju Yerusalem untuk menyelesaikan tugasnya. Namun Yesus memberikan waktu sejenak kepada kedua orang buta ini. Yesus mengajarkan kepada kita, sesibuk-sibuknya kita atau dalam keadaan tergesa-gesanya kita pun tetap harus memberikan waktu sejenak bagi orang yang membutuhkan pertolongan kita. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Seruan doa teriakan dari kedua orang buta ini mendapat respon dari Tuhan Yesus. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan Yesus berkata bahwa inilah aku. Apa yang kau ingin aku perbuat? Sekarang mereka sudah ada di depan Yesus. Apa yang mereka inginkan? Firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Pertanyaan Yesus bagi kedua orang buta ini janggal, karena semua orang pada saat itu tahu kalau kedua orang buta ini tidak bisa melihat. Tetapi Yesus ini mendengar dari mulut mereka sendiri. Apakah mereka ingin meminta sedekah seperti yang mereka biasa lakukan ketika orang lewat di depan mereka, ataukah mereka akan meminta kesembuhan? Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum Yesus lewat ke jalan itu, kedua orang buta ini selalu minta belas kasihan dari orang yang lewat. Mereka meminta sedekah dari orang yang lewat supaya bisa menyambung hidup mereka. Tetapi mereka tahu apa yang harus mereka minta dari Yesus. Mereka tidak minta sedekah berupa uang, tetapi yang mereka minta adalah kesembuhan. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Kelemahan dan beban jasmani mereka tidak menghalangi mereka untuk memohon belas kasihan Tuhan agar disembuhkan dari kebutaan mereka. Kebutaan jasmani mereka tidak membuat mata rohani mereka tertutup, sehingga mereka memohon kesembuhan dari Yesus. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati
diberkati Yesus oleh belas kasihan. Kedua orang buta ini layak mendapat belas kasihan Yesus karena mereka tekun dan memiliki iman yang kuat untuk mau berseru kepada Tuhan dan mau menghampiri Tuhan dengan segala kerendahan hati mereka. Tuhan mendengar seruan orang percaya yang dengan sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan. Yesus yang membentuk mata dengan kuasanya, Yesus yang membentuk manusia dengan segala indera yang ada di dalam diri manusia, mampu menyembuhkan kedua mata orang buta ini. Ia menjamah mata mereka dan seketika itu pun mereka melihat dan mereka mengikuti Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian Yesus bukan hanya ingin menunjukkan bahwa Ia diutus oleh Allah, tetapi lebih kepada menunjukkan bahwa tugasnya juga adalah untuk memberikan penglihatan kepada orang yang buta. Bukan hanya kepada orang yang buta secara jasmani, tetapi juga orang yang buta secara rohani, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kedua orang buta itu pun mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Bukti dan kesaksian hidup bahwa pencerahan rohani dapat tercapai kalau kelekatan secara terus-menerus dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Tuhan mendengarkan seruan dan doa kedua orang buta ini. Dan Tuhan juga akan mendengarkan seruan dari setiap kita pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan yang begitu berat. Kedua orang buta ini mengalami kebutaan secara alami, jasmani mereka, tetapi tidak membutakan mata rohani mereka. Pengharapan mereka tetap kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang bisa melihat? Apakah kita bisa melihat bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani? Situasi kondisi COVID-19 membawa dampak yang begitu luar biasa kepada kita sebagai orang yang percaya. Kesulitan secara ekonomi, mungkin kita mengalami pemutusan kerja, kita dirumahkan, anak-anak sekalipun tidak bersekolah, tetapi biaya uang sekolah tetap harus dibayar. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari pun kita sudah tidak ada lagi penghasilan. Kalaupun itu ada, maka tidak mencukupi. Ini yang bisa menggerogoti kita dan membuat mata rohani kita menjadi buta. Kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Kita mengeluh. Kita memperserahkan Tuhan dengan segala kondisi dan keadaan kita saat ini. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semua, kalau kita bisa melihat secara rohani, secara jasmani, maka kita juga bisa melihat secara rohani. Kedua orang buta tadi, mereka tidak bisa melihat secara jasmani, tapi mata rohani mereka terbuka dan mereka melihat. Pertanyaan sederhana bagi kita semua, masakah kita orang yang normal bisa kalah sama orang yang mengalami kebutaan secara jasmani? Kita pun bisa mengalami seperti kedua orang buta ini, yaitu mendapat belas kasihan Allah. Pertolongan Allah kepada kita adalah sejauh mana kita berdoa dan berseru memohon dengan sungguh kepada Allah. Doa dengan iman, seruan dengan iman. Tuhan Yesus harapkan dari kita sebagai orang yang percaya kepadanya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita berdoa dan berseru dengan iman dan membuka diri atas karya Roh Kudus, Roh Allah di dalam kehidupan kita. Pergumulan kita sekarang di dunia begitu berat. Pandemi COVID-19 bukan semakin turun, maka semakin naik grafiknya. Apakah doa-doa kita sudah kita naikkan kepada Tuhan? Apakah kita sudah berseru kepada Tuhan? Semua sudah kita lakukan. Pertanyaannya, apakah kita berseru dan berdoa dengan sungguh kepada Tuhan? Kita harus tetap berdoa dan berseru sekalipun kondisi tidak memungkinkan. Tetapi harapan, semangat, dan iman itu yang perlu. Seperti kedua orang buta tadi.
Sekalipun mereka ditegur orang banyak, disuruh diam, tetapi mereka tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Dan Tuhan mendengar seruan orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih. Kami telah mendengarkan kebenaran firman pada hari ini ya Tuhan. Kami diajar dan belajar dari teladan yang diberikan oleh kedua orang buta kepada kami melalui firman. Mereka boleh merasakan buta secara jasmani mereka, tetapi mata rohani mereka terbuka. Mereka mempunyai pengharapan. Mereka mempunyai kerinduan dapat disembuhkan dari kebutaan yang mereka alami. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan seruan mereka. Karena ketika mereka berseru, ketika mereka berdoa, mereka menaikkan itu dengan segala kesungguhan hati mereka. Tuhan, kami juga berharap kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau dapat mengalami mujizat seperti yang dialami oleh kedua orang buta ini. Kami ingin supaya kami diberikan kekuatan oleh Tuhan dapat melewati masa-masa sulit ini di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya kami tetap mempunyai pengharapan, kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan, dan terutama kami juga patuh kepada segala peraturan dan himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kami demi mencegah penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan bersama. Roh Kudus-Mu yang akan menerjemahkan itu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebagai respon terhadap firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 184 baitnya yang ketiga dan baitnya yang keempat.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di tengah jemaatmu GKPI Raja Mandala ini. Jadikan hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Buka hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara telah mendengarkan kebenaran firman. Ulanglah dan lakukanlah firman itu dalam kehidupanmu dari hari lepas hari, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di rumah kita masing-masing. Oke, siap.